Ya pemirsa, jika selama ini emas selalu dianggap raja logam mulia, maka tahun 2025 membuktikan satu hal, tahta itu tidak lagi aman. Pasar logam dunia tahun ini meledak, tapi bukan secara merata. Dari lebih dari 10 komoditas logam global, hanya segelintir yang benar-benar to the moon. Platinum, perak, emas, tembaga, dan juga litium menjadi bintang utama. Sebagiannya naik puluhan persen, sementara lainnya melonjak lebih dari 100%. Pemirsa, ini bukan sekedar rally harga, tapi cermin tekanan struktural pasar global mulai dari krisis pasokan, geopolitik, hingga pergeseran kebijakan moneter. Dan kita akan bahas bersama terkait dengan harga-harga logam mulia dalam deretan logam paling cuan di 2025. Harganya to the moon. Oke, kita akan langsung mulai saja ke yang paling Oke, kita akan mulai begitu ya dari yang paling tinggi, di mana yang pertama pemirsa adalah platinum. Yang mana platinum ini menjadi juara tanpa perlawanan. Harganya melonjak hingga 173% secara tahunan dan menembus level sejarah di atas 2.450 dolar Amerika Serikat per troy ounce-nya. Dan kita akan lihat dulu pemirsa ini grafiknya, di mana sumbernya dari Refinitiv begitu ya. Kalau kita pantau bersama dari bulan Januari 2025 hingga bulan Desember 2025, angkanya terus naik, di mana yang tadinya di angka 800-an atau 700-an gitu ya per US dollar per troy ounce-nya, kemudian menanjak begitu, dan di akhir tahun bahkan cukup signifikan kenaikannya, yakni di 2.443,1. Grafik ini pemirsa menunjukkan bahwa kenaikan platinum memang tidak terjadi seketika begitu ya. Sepanjang paruh pertama tahun harga relatif stabil begitu. Namun memasuki pertengahan tahun pasar mulai kehabisan pasokan. Puncaknya terjadi di akhir tahun saat harga melonjak tajam menembus rekor sepanjang sejarah. Kalau dilihat, ini bukan kenaikan biasa. Secara statistik, kenaikan platinum lebih besar dari emas dan juga perak jika digabungkan. Akar masalahnya ada di pasar fisik. Afrika Selatan yang menyuplai lebih dari 2/3 produksi global terus dilanda masalah listrik, logistik, dan juga operasional. World Platinum Investment Council memperkirakan defisit hampir 700.000 ons di 2025. Tahun ketiga berturut-turut pasar dalam kondisi kekurangan. Inventory global kini setara 5 bulan konsumsi, level terendah sejak 2020. Artinya gangguan kecil saja bisa langsung mengerek harga. Di saat yang sama permintaan juga tidak selemah yang diprediksi. Eropa mulai melonggarkan sikap terhadap larangan mesin pembakaran, membuat industri otomotif kembali mengamankan platinum untuk catalytic converter, ditambah lagi China kini meluncurkan kontrak futures platinum di Guangzhou. Spekulasi masuk ke pasar yang sudah tipis, hasilnya harga meledak. Gitu. Dan kini kita lihat juga untuk logam selanjutnya yakni perak. Perak menyusul pemirsa dengan kinerja yang hampir setara begitu ya, harga melampaui 76 dolar Amerika Serikat per ons dan naik lebih dari 150% sepanjang 2025. Menariknya, rally perak memang bukan semata-mata didorong oleh kebutuhan industri, melainkan faktor keuangan. The Fed telah memangkas suku bunga beberapa kali dan pasar memproyeksikan pelonggaran lanjutan tahun depan. Nah, kita pantau bersama pemirsa sama ya, begitu tadi seperti platinum, perak juga sama di awal tahun dari Januari hingga Desember 2025. Di awal hingga pertengahan tahun stabil saja pemirsa, di angka 30, bahkan belum menembus 40 US dollar per troy ounce-nya. Kemudian kalau kita tarik garis di sekitar Oktober hingga November mulai naik gitu ya secara signifikan. Berbeda dengan platinum, kenaikan perak memang terjadi secara bertahap begitu ya pemirsa, di mana sepanjang tahun ini. Namun memasuki paruh kedua 2025 ini perak mengalami re-rating besar-besaran. Harga melonjak tajam menembus 80 dolar per ons-nya. Menandakan pergeseran fungsi perak dari logam industri menjadi aset lindung nilai, sama seperti emas begitu ya. Imbal hasil real turun membuat aset non-yielding seperti perak semakin menarik. Ketegangan geopolitik dari konflik Rusia-Ukraina hingga blokade minyak Venezuela ini memperkuat fungsi perak sebagai aset yang aman. Bank sentral masih masuk, ETF perak mencatat arus dana dan spekulan memanfaatkan suku bunga yang rendah. Artinya di tahun ini atau di 2025 perak berubah peran. Bukan sekedar logam industri, tetapi lindung nilai moneter. Begitu. Nah,
Yang ketiga, sekarang kita beralih ke primadona yang satu ini. Ya, ini adalah emas begitu ya. Emas memang tidak, kalau kita lihat pemirsa, emas ini memang kalau kita lihat tidak seagresif platinum atau perak, namun rally-nya ini lebih dalam dan juga lebih struktural. Harga bertahan di atas $4.500 Amerika Serikat per onsnya. Level yang dalam sejarah hanya muncul saat sistem moneter global ini sangat-sangat tertekan begitu ya. Nah, kita lihat bersama pemirsa ini harga emas di mana kenaikannya sudah terlihat dari bulan Maret, kemudian juga kalau kita tarik garis ini di bulan April, Mei, Juni gitu ya. Semakin menanjak terus. Nah, ini dari Januari hingga Maret emas naik perlahan nih dari 2.600 ke $3.000. Tren positif dan juga didorong pelemahan dolar dan juga ekspektasi suku bunga turun. Kemudian di pertengahan tahun begitu ya pemirsa, tepatnya di bulan April, terjadi kenaikan tajam ke area 3.300 hingga 3.400. Laju konsolidasi yang panjang, hal ini karena memang pasar menyerap suplai. Bank sentral mulai agresif membeli dan bukan rally yang spekulatif. Kemudian kalau kita lihat dari bulan Agustus sampai dengan September atau Oktober begitu ya, ini breakout pemirsa sampai ke 3.400. Begitu, ini naiknya sangat cepat, bahkan mendekati sampai $4.300. Ini titik perubahan narasi karena memang emas kembali diperlakukan sebagai cadangan nilai global. Ya, memang ada koreksi yang tajam memang sesudahnya pemirsa, namun ya tidak merusak tren begitu ya. Karena sepanjang 2025 dolar Amerika Serikat melemah hampir 9%, sementara inflasi juga masih di atas target. Bank Sentral Dunia membeli sekitar 850 ton emas, mengunci pasokan fisik dari pasar. ETF emas mencatat arus masuk lebih dari 80 miliar dolar Amerika Serikat. Ini yang tertinggi ya pemirsa sejak tahun 2020. Ya, bisa dikatakan ini bukan efek FOMO jangka pendek. Ini penataan ulang agar cara dunia menyimpan nilai. Baik, kita sudah ya bahas yang primadona, sekarang kita ke yang terakhir, ada tembaga dan juga ada litium. Kita lihat tembaga dulu ya, yang naik dengan cerita yang lebih teknis begitu. Harga bertahan di atas $5 Amerika Serikat per pon. Bukan karena ledakan permintaan China, melainkan gangguan arus fisik global. Selisih harga antara COMEX dan LME juga ini menciptakan arbitrase besar, mendorong tembaga mengalir ke Amerika Serikat. Stok di LME turun, canceled warrants meningkat, menandakan pasar spot semakin ketat. Ditambah pemangkasan output oleh perusahaan tambang besar, pasokan akhirnya semakin tertekan. Tembaga kini diperlakukan sebagai input strategis untuk listrik, kendaraan listrik, dan juga untuk pusat data. Nah, sementara itu di sebelahnya ini ada litium pemirsa. Di mana litium rally karena memang adanya kebijakan. China menutup puluhan izin tambang dan memangkas kapasitas untuk menghentikan perang harga baterai. Saat penjualan kendaraan listrik naik 2 digit dan juga infrastruktur pengisian diperluas, permintaan kembali naik di tengah pasokan yang dipersempit tadi. Gitu. Oke, pemirsa, rally logam 2025 memberi satu pesan penting. Ini bukan kenaikan massal, tapi selektif dan syarat resiko struktural. Logam-logam ini naik bukan karena ekspektasi, melainkan karena pasokan terkunci. Kebijakan berubah dan juga sistem global yang sedang ditekan. Pertanyaannya bukan lagi logam apa yang naik, tapi berapa lama tekanan ini bisa ditahan. Karena saat pasar kehabisan bantalan pasokan, setiap guncangan bisa jadi pemicu gelombang baru. Deretan logam paling cuan di 2025, harganya memang sudah to the moon, namun jalan ke depan tentunya tetap penuh turbulensi.